Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Nah, perhatikan 3 ciri tadi ya. Kognitif, terorganisir, bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. Kemudian yang kedua terorganisir. Terorganisir itu ada tertibnya, ada urutannya. Tadi saya melihat apa, kemudian saya pahami sebagai apa, kemudian saya simpulkan berarti apa. Nah, itu namanya kan terorganisir. Saya melihat orang yang dadanya sesak misalnya. Kemudian saya pahami mengapa kok dia dadanya sesak. Oh, dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang positif COVID. Kemudian hari ini dia mengeluh dadanya sesak, demam. Macam itu kan terus kita menyimpulkan, oh mungkin dia tertular, oh mungkin dia terkena virus COVID. Nah, ini kan terorganisir. Jadi kalau dijelentrehkan bahasa Jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya. Itu yang disebut terorganisir. Jadi tidak iseng, tidak asal, tidak sesuka-sukanya sendiri. Jadi ada patternnya, ada polanya. Itulah namanya berpikir. Dan yang ketiga, bertujuan. Jadi ada maksudnya. Mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa, dia ini terserang apa. Itu kan ada tujuannya. Jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikapku padanya, atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar tidak kena tertular juga, dan macam-macam. Itu namanya tujuannya. Jadi berpikir itu kognitif, terorganisir, bertujuan. Nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu. Atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini untuk mendeteksi kita ini berpikir apa enggak. Ada satu quotes yang bagus yang bunyinya begini: as you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami, ya tidak harus dihafalkan, tapi sadarilah, oh ini lo mikir itu. Nah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah, yaitu ketika kita sedang menanyakan sesuatu atau mencari jawaban sesuatu, saat itu juga sebenarnya kita sedang berpikir. Misalnya teman-teman bertanya, ini tadi ngajinya mulai jam berapa ya? Nah, itu otomatis setelah ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan. Oh, saya tadi juga tidak ikut mulainya, tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat mulainya jam 8. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban, ini kan proses berpikir. Ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita, yaitu peristiwa berpikir. Ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus
proses ini terjadi. Ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu ya cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika. Sebenarnya juga sudah bisa berpikir.